3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, khususnya kelas 7 SMP Negeri 1 Todanan. Selamat bergabung dengan SMP Negeri 1 Todanan di tahun pelajaran 2020-2021. Anak-anak, perkenalkan, nama Ibu Darti Utaminingsih. Di sekolah ini Ibu mengampu mata pelajaran IPS kelas 7 dari kelas 7A sampai dengan 7G. Pada pagi hari ini Ibu akan membawakan materi ketatakramaan, sopan santun, dan keteladanan. Anak-anak yang Ibu cintai, marilah kita simak materi tata krama, sopan santun, dan keteladanan berikut ini. Pengertian tata krama. Tata krama berasal dari dua kata. Tata yang artinya adat, sopan santun, norma atau aturan. Sedangkan krama artinya sopan santun atau aturan dari sebuah tindakan. Sehingga tata krama adalah kebiasaan sopan santun yang disepakati dalam lingkungan pergaulan manusia antar manusia setempat. Contoh-contoh tata krama. 1. Menghormati orang yang lebih tua. Artinya, anak-anak harus menghormati orang yang lebih tua. Misalnya, dengan orang tua yang ada di rumah, bapak ibu guru yang ada di sekolah, ataupun siapapun yang kalian anggap lebih tua. Yang kedua, bagaimana kita saling toleransi. Artinya, kita di masyarakat harus bisa hidup saling, baik itu toleransi dalam kehidupan bermasyarakat maupun toleransi dalam kehidupan beragama. Yang ketiga, mengucapkan terima kasih jika menerima pertolongan dan meminta maaf jika melakukan kesalahan. Artinya di sini tidak lain adalah ketika kalian menerima pertolongan, misalnya habis meminjam buku paket dari teman misalnya, ucapkanlah terima kasih Kak, terima kasih Dek, atau yang lain. Sedangkan meminta maaf jika melakukan kesalahan, misalnya kalian tidak sengaja dalam berjalan, misalnya saling bersinggungan dengan seseorang, maka walaupun kalian tidak salah, alangkah baiknya kalau misalnya kalian meminta maaf. Maaf Kak, maaf Dek, ataupun yang lain. Yang keempat, mengucapkan salam jika bertemu guru, teman, dan tetangga. Mengucapkan salam ini bisa dari selamat pagi, assalamualaikum, atau yang lain. Yang kelima, ketika berkenalan, kedua belah pihak saling menyebutkan nama, saling memandang, dan saling berjabat tangan. Artinya di sini kalian ketika berkenalan, kalian harus menyebutkan nama. Misalnya nama saya Bayu dari Sambeng. Dan silahkan nanti pada saat kalian berkenalan, mata kalian harus saling memandang dan usahakan untuk saling berjabat tangan. Yang ketujuh, selalu mengedepankan norma dan perilaku baik. Dalam kehidupan sehari-hari, anak-anak diwajibkan untuk selalu mengedepankan norma dan perilaku yang baik. Yang ketujuh, ketika berbicara tidak menyinggung perasaan orang lain, tidak memotong pembicaraan, dan memperhatikan orang yang diajak bicara. Ini banyak contohnya, artinya ketika kalian berbicara jangan sampai menyinggung perasaan orang lain dan tidak memotong pembicaraan orang lain. Contoh misalnya ketika ada bapak ibu guru mengajar, menjelaskan materi, jangan sampai kalian memotong apa yang disampaikan oleh bapak ibu guru atau ketika bapak ibu guru sedang menjelaskan materi di depan kelas. Dan memperhatikan orang yang diajak bicara, ini contohnya kalian harus bisa berkomunikasi dengan baik, memperhatikan orang yang atau lawan bicara yang anak-anak hadapi. Selanjutnya, mari kita tonton cuplikan video berikut ini.
anak-anak semua, sudah kalian perhatikan video tadi? Apa yang kalian amati dalam video tersebut? Mungkin ada yang kalian menjawab itu adalah budaya SMP Negeri 1 Todanan. Bagus sekali. Dalam tayangan video tersebut adalah merupakan 5S. Senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Di mana 5S itu adalah merupakan budaya dan pembiasaan yang ada di sekolah kita, SMP Negeri 1 Todanan. Perhatikan juga video berikut ini. Dalam video tersebut ditampilkan contoh pengiriman pesan siswa kepada guru. Di situ dalam video tersebut Budi mengirimkan pesan kepada salah seorang guru, yaitu Budiah. Budi mengawali dengan "Assalamualaikum Bu, minta tolong saya dimasukkan ke grup IPA." Budiah menjawab, "Waalaikumsalam. Gurunya siapa, Dek? Minta tautan grup sama temannya ya." Budi menjawab pesan dari Budiah, "Bu Sofi." Dan Budi juga menjawab pesan berikut dari Budiah, "Nggih, Bu." Budiah menjawab pesan dari Budi yang tertulis Bu Sofi dengan "Pak Sofi, Dek." Budi menjawab kembali dengan menuliskan pesan Bu Sofi. Akhirnya Budiah menjawab, "Itu Pak, Dek, bukan Bu. Kamu dikasih tahu kok ngeyel." Dan Budi akhirnya menjawab pesan Budiah dengan, "Nggih, Bu, maaf." Itu adalah merupakan contoh pengiriman pesan yang pertama. Sedangkan selanjutnya Ibu akan memberikan tips pengiriman pesan kepada guru yang baik. Yang pertama, perhatikan waktu pengiriman pesan. Artinya, pilihlah waktu yang biasanya tidak digunakan untuk beristirahat atau beribadah. Contoh, ketika kalian mengirim pesan, hindari untuk pengiriman pesan sekitar jam 12 sampai jam 1, karena pada saat itu Bapak Ibu guru mungkin melaksanakan kegiatan atau ibadah sholat zuhur dan juga makan siang. Yang kedua, hindari juga pengiriman pesan pada saat menjelang maghrib, karena biasanya Bapak dan Ibu guru juga melaksanakan ibadah sholat maghrib. Dan yang ketiga, hindari untuk pengiriman pesan tidak terlalu malam. Artinya di sini adalah kalian tidak boleh mengirimkan pesan kepada Bapak Ibu guru di atas jam 9, karena di atas jam 9 adalah waktu-waktu istirahat untuk Bapak dan Ibu guru. Yang kedua, gunakan bahasa yang sopan, tidak disingkat, misalnya SY, O, OTW. Kapan ditulis dengan KPN, ya ditulis dengan Y saja, dan lain sebagainya. Yang ketiga, awali dengan sapaan atau mengucapkan salam. Misalnya, "Selamat pagi Bu, selamat sore Bu, selamat siang Bu," atau "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Yang keempat, memperkenalkan diri. Contoh, "Perkenalkan Pak" atau "Perkenalkan Bu, nama saya Anissa Rahmawati dari kelas 8A," dan lain sebagainya. Selanjutnya, to the point. Artinya adalah sampaikan maksud Anda, mengirim pesan dengan singkat, padat, dan jelas. Contoh misalnya, setelah memperkenalkan diri, salam dan memperkenalkan diri, kalian langsung to the point. Misalnya, tanya tugas yang dikerjakan apa, atau yang lain, dan lain sebagainya.
Selanjutnya berperilaku baik, tidak memburu-buru dan tidak menggurui. Artinya dalam berpesan kalian harus berperilaku baik. Tidak misalnya sebelum dia segera Bu dan lain sebagainya, aku harus begini dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, akhiri dengan ucapan terima kasih setelah selesai pembicaraan. Ditutup juga dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atau yang lainnya. Selanjutnya lagi coba perhatikan video berikut ini. Video berikut adalah juga merupakan contoh dari video pengiriman pesan dari murid kepada guru. Diawali di situ Budi mengucapkan salam. Assalamualaikum Bu, perkenalkan nama saya Budi Santoso. Saya siswa kelas 7A. Bu, saya mau minta tolong dimasukkan ke grup IPA. Di situ Budiah menjawab, Waalaikumsalam. Gurunya siapa? Ditunggu sebentar ya. Budi menjawab, pesan lagi, Pak Sofianto Bu. Dan akhirnya Budiah menjawab, baik Dek. Anak-anak, setelah Budiah menjawab baik Dek, Budiah juga akhirnya menjawab sudah saya masukkan. Terakhir Budi menjawab pesan dari Budiah, karena sudah dimasukkan maka Budi mengucapkan terima kasih Bu. Anak-anak semuanya silahkan, anak-anak perhatikan, bandingkan antara video yang pertama, pengiriman pesan yang pertama dan video pengiriman pesan yang kedua. Sama-sama pengiriman pesan, hanya saja pada video yang pertama adalah merupakan contoh pengiriman pesan yang kurang baik, sedangkan untuk yang video yang kedua adalah merupakan pengiriman pesan yang sudah sesuai dengan tata krama atau sopan santun yang ada. Anak-anak semua, selanjutnya materi MPLS berikutnya adalah sopan santun. Pengertian sopan santun. Sopan adalah hormat dan takjim, sedangkan santun halus dan baik budi baik, artinya budi bahasanya maupun tingkah lakunya. Sehingga sopan santun adalah suatu sikap atau tingkah laku yang ramah terhadap orang lain, terhadap apa yang ia lihat, ia rasakan, dan dalam situasi, kondisi apapun. Sopan santun harus kita lakukan di mana saja, seperti di rumah, di sekolah, dan juga di lingkungan masyarakat. Contoh sikap sopan santun di rumah. Di sini Ibu memberikan 3 contohnya. Yang pertama, tidak berbicara kasar kepada orang tua. Yang kedua, mematuhi nasihat orang tua. Dan yang ketiga, sebelum bepergian, berpamitan kepada orang tua dengan berjabat tangan dan memberi salam. Yang kedua, contoh sikap sopan santun di sekolah. Di sini juga Ibu contohkan ada 3. Yang pertama, menghormati bapak dan ibu guru. Yang kedua, tidak mengejek sesama teman. Dan yang ketiga, tidak mengobrol saat guru menerangkan materi. Yang ketiga, contoh sikap sopan santun di lingkungan masyarakat. Di sini juga Ibu memberikan 3 contoh. Yang pertama adalah menghargai pendapat orang lain. Yang kedua, tidak meludah di sembarang tempat. Dan yang ketiga, ikut serta dalam kegiatan lingkungan masyarakat, apapun bentuknya. Misalnya kerja bakti, atau
kegiatan-kegiatan yang lain yang ada di lingkungan kalian. Sopan santun di masyarakat itu mempunyai banyak manfaat. Manfaat sopan santun antara lain adalah satu, mendapat kepercayaan dari orang lain. Dengan bersikap sopan dan santun, maka kalian akan mendapat kepercayaan dari orang lain. Yang kedua, dapat dihargai, dihormati, dan disenangi banyak orang. Yang ketiga, dapat memupuk rasa persaudaraan. Yang keempat, menjaga hubungan baik dan harmonis dengan orang yang ada di sekitar. Dan yang kelima, dapat menghindarkan perselisihan dan pertentangan dengan orang lain. Anak-anak sekalian, mari kita simak pantun berikut ini. Mari nanda memanjat kelapa, hari panas sangat dahaga, adat baik bertutur kata, sopan santun harus dijaga. Demikian materi MPLS Tata Krama dan Sopan Santun. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.